menjawab masyarakat dan berupaya satu rasa kesyukuran pada kita semuanya yang hadirnya Hamdatul Hamdi. Ya, kalau saya baca di kalender itu salah satu mobilnya apa Ustaz? Ambil Quran lafzan wa ma'nan. Ya, satu lagi apa? Menghafal Al-Quran mudah apa? Mudah, cepat dan gratis gitu kalau nggak salah saya. Ya, dalam kalender ini kalau kita baca, ya apa Ustaz? Cepat, Tafid cepat, gratis dan berkualitas. ya, cepat, gratis dan berkualitas. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umurnya para sponsor, yaitu para donaturnya, para muhsininnya. Kalau saya melihat yang di Mbah Yakin, yang di Jogoroto itu sekian, hampir 1.000 ya, 1.000 santri, semuanya gratis makannya. Saya tidak terfikir bagaimana cara mencari, memberikan makan satu hari 3 kali kepada 1.000 santri setiap hari. Saya nggak bisa mikir itu. Makanya saya hanya berdoa, mudah-mudahan Allah memanjangkan ya umur para sponsornya, musimnya, donaturnya, dan memberikan rezeki yang berkah pada mereka. Amin ya Allah. Terlepas itu semuanya, ya. Kita yakin bahwa Al-Quran ini kalau tidak ada yang menjaga pun yang jaga adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya siapapun tidak peduli dengan Al-Quran, Allah juga tidak akan sedikit pun berkurang keagungan, kekuasaan dan kebesarannya. Maka kewajiban bagi kita sebagai ahlul Quran dan calon-calon penghafal Al-Quran ini yang paling penting adalah tajdidun niat, memperbarui niat kita di dalam menghafal Al-Quran. Ya memang kalau kita lihat ya, kita belum masuk pada inti tajdidun niat dulu. Kalau kita lihat pondok-pondok Al-Quran di seluruh Jawa ataupun seluruh Indonesia ini ada beberapa kategori. Ada seperti kategori pondok yang salaf, yang hanya mondok. Yang salaf masih cara orang-orang dulu. Bahkan masih masak sendiri. Bahkan sebelum masak pun masih susah payah sendiri. Bahkan di sebagian tempat masih mandi di kali juga. Loh, ada banyak pondok-pondok tahfidz seperti itu. Masih banyak lagi. Di pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang masih banyak lagi. Ada yang seperti Hamdatul Quran. Cepat, gratis, berkualitas. Yang putra, yang putri tidak kayaknya. Ya, Ustaz. Boten. Ya, ada mungkin yang pondok tahfidz seperti yang digaungkan dan dimasyhurkan oleh Ustaz Yusuf Mansur, Darul Quran. Ya. Dan secara pribadi saya berhutang budi, kita berhutang budi dengan Ustaz Yusuf Mansur. Karena mungkin dalam 7-8 tahun ke belakang, atas jasa beliaulah Al-Quran mulai diminati oleh kebanyakan masyarakat, dan juga perhatian pemerintah mulai ada, khususnya melalui beberapa universitas yang membuka misalnya jalur prestasi tahfidz. Di beberapa perguruan tinggi umum membuka seperti itu. Kita berhutang budi dengan Ustaz Yusuf Mansur yang dengan rumah tahfidznya, dengan Darul Qurannya di seluruh Indonesia itu sedikit banyak membantu mengangkat martabat Al-Quran. Mungkin ada yang seperti beberapa pondok tahfidz yang sifatnya lebih kepada kiainya atau nyainya sepuh-sepuh, jadi tempatnya orang-orang untuk tabarukan. Ya. Nah,
Saya sedikit cerita saja ya, sharing. Ketika saya mencoba untuk membuka pondok khusus tahfidz dengan standar seperti beberapa sekolah ataupun pondok yang agak lumayan diminati orang. Awalnya itu kiri kanan saya khusus di Mojokerto itu banyak dikritik oleh kawan-kawan. Wah, pondok apa pondok tahfidz? Ya kok kayak gitu? Ya biar warna-warni. Nanti kan masyarakat yang memilih. Jadi kalau pondok tahfidz yang tahfidz takhasus putri Darul Kamil itu tidak sama. Saya buat agak lain dengan yang pondok biasa yang sebelumnya. Jadi pemisah saya pikir gini, kok nek gak payu pisan, nek payu pisan. Ya selama ini mungkin di mana-mana tahfidz Al-Qur'an, pondok tahfidz atau program tahfidz, ada beasiswa, ya biasanya kan gitu. Ada gratis, ada ini. Kalau saya terbalikkan. Tapi saya buat moto, ini teori marketing atau pemasaran. Apabila saya dikritik, pondok Quran kok mahal banget, saya katakan, Quran harus dijual paling mahal. Sebab Quran ini adalah tidak ada yang di atasnya. Orang yang menjadikan Al-Quran di bawah dari sesuatu, ya. Nah, itu teorinya. Tapi alhamdulillah ketika saya bikin seperti itu, target yang saya targetkan setiap tahun itu adalah hanya 20. Tahun pertama, yang datang malah hampir 30. Artinya apa? Al-Quran ini kesimpulannya akan selalu dijunjung tinggi, digunapakai, diamalkan oleh berbagai macam jenjang masyarakat, mulai dari status yang paling bawah sampai status yang paling tinggi. Nah itu. Kalau di Haki ini kan SPP-nya berapa? Ustaz? Sahnya 700. Di Darul Kamil itu sahnya 2.700. Sama 700-nya. Sama 700-nya. Masuk berapa, Ustaz? Masuk 2 juta. Kalau di Darul Kamil itu masuk sekarang 28 kalau nggak salah. Ini pun trial sebenarnya, trial. Tapi namanya orang trial ya. Setelah dapat, ternyata. Tapi peminatnya juga begitu. Ternyata peminatnya mungkin dari sekarang ada sekitar dalam 60 santri 2 tahun ini. Yang anak Mojokerto mungkin cuma 2 orang. Kayaknya itu. Yang lainnya dari berbagai tempat. Sekarang mungkin sudah menyebar di berbagai tempat yang tidak ada, yang belum ada kayaknya Ambon, Maluku, mulai dari Sumatera, Kalimantan sampai anak Papua juga ada kayaknya. Anak Singapura ada juga. Jadi kita balik ya kepada tajid dunia. Tadi kan selingan biar orang, tujuan kami bukan kami mencari keuntungan, tidak. Insya Allah kami tidak mencari keuntungan. Sebab apa? Prinsip kami jangan sampai ada anak ataupun santri tidak mondok hanya karena duit. Jadi di tempat kami anak-anak yang nggak ada duit itu juga banyak dan juga tidak pernah kita tolak. Ada beberapa program-program yang lain. Nah, jadi, kemudian dari satu segi yang lain, jangan sampai Al-Quran ini adalah dipandang murah, rendah. Siapa yang berkewajiban untuk memartabatkan, mengangkat Al-Quran kalau bukan kita sendiri? Betul? Bukan kita? Orang kalau les gitar, les apa namanya? Masa? Piano. Wong Islam itu berani membayar 1 bulan sampai 500-600. Yang TPQ wes sehariae mek 20.000 setahun gak bayar. Betul nggih?
Banyak berlaku nggih? Jangan sampai begitu. Jadi kita ingin merubah. Jangan sampai siapa yang akan mengangkat Al-Qur'an, mengangkat materi kalau bukan kita sendiri. Ya, ini satu pemikiran PR bagi kita semuanya. Baik ya, anak-anak sekalian, tata dunia ini. Balik kepada tata dunia ini, kalau dari awal sampean datang ke sini adalah untuk tahfidz menghafal Al-Qur'an. Ini mungkin 100% semuanya begitu. Betul. Tapi tahfidznya itu untuk apa? Ini yang perlu kita betul-betul kita muhasabah diri supaya tujuan akhirnya muaranya nanti tidak lari dari niat awalnya. Dan ini sangat penting. Sangat penting. Jangan sampai kita menghafal Al-Quran supaya nanti mudah untuk mendapatkan beasiswa kemana-kemana. Menghafal Al-Quran supaya nanti mudah untuk mengikuti musabaqah. Menghafal Al-Quran untuk macam-macam tujuan niat yang sifatnya adalah keduniaan. Terus niatnya apa kira-kira? Niatnya untuk apa? Hah? Wis gak sah angel-angin, niat kita niati adalah ta'abbudan, niat ibadah. Kenapa? Karena kita balik kepada hadis Rasulullah, afdhal ibadati ummati qiraatul Quran. Ya, wis niat kita niati ibadah. Adapun nanti misalnya kita dimudahkan, kita ada musabaqah, kita ada dapat jalur prestasi tahfidz, anggap saja itu adalah bonus. Ya, bonus. Jadi niat kita di dalam menghafalkan apa? Ta'abbudan. Semata-mata kita beribadah kepada Allah menerusi melalui membaca dan menghafal Al-Quran. Seterusnya ya santri-santri sekalian, mungkin tidak lama-lama ki jemu. Sing jemu ki sing mendengarkan, sing ngomong itu kedobros ya bakul jamu itu biasanya ngomong panjang, sing ngrungokne iki. Jadi mungkin 5-10 menit lagi. Yang itu adalah anak sekalian ya. Kalau Anda menuntut ilmu, thalabul ilmi, kalau bisa pastikan bukan sekedar akan mendapatkan ilmu yang manfaat, tetapi hendaknya berniat, bercita-cita supaya lebih dari itu, yaitu keberkahan dalam menuntut ilmu. Apa bedanya? Ya, sangat beda. Sebagaimana perbedaan antara orang yang soleh dan orang yang muslim. Orang soleh dan orang yang muslim. Apa bedanya? Ya, bedanya Pak Soleh dan Pak Muslim. Makanya ada dua nama, ada nama soleh dan namanya muslim. Ya. Soleh, orang soleh ini orang yang baik. Tapi kebaikannya ini hanya sebatas seputar dirinya sendiri. Dan ini bisa dibuktikan di pondok pun. Anak ini rajin, anak ini taat, anak ini bagus, setorannya bagus. Tapi hanya untuk dirinya sendiri. Nggak bisa, nggak mampu mempengaruhi orang lain seperti dirinya. Ini orang yang soleh. Pinter itu Pak Dewi. Ya, kata Ustaz Faik, pinter itu Pak Dewi. Tapi orang yang muslim, dirinya ini hasil, dirinya sukses, dirinya baik, dan dia bisa mempengaruhi orang lain seperti dirinya.
Dan ini adalah tugas utama Rasul, yaitu sebagai muballigh. Makanya salah satu sifat Rasul adalah apa? At-tabligh. Resikonya, anak-anak ya, resikonya kalau sudah jadi ataupun proses menuju muslih, proses menuju orang yang pendakwah, resikonya biasanya ini minimal gak senengi kawan. Ya bukan orang. Ya bukan. Iya. Itu sudah. Iya. Dari zaman Rasulullah begitu. Rasulullah sebelum dia menjadi Rasul, sebelum dia menjadi mubaligh, siapa yang tidak pernah ketahukan kanjeng Nabi? Dia dikatakan Al-Amin. Semua orang mengatakan bahwa ini adalah orang yang amanah. Tapi begitu Rasulullah mengatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, seluruh lapisan masyarakat mulai satu persatu memboikot, memusuhi dan memerangi baginda. Nah, itu soleh dan muslim. Nah, sekarang kaitannya dengan ilmu tadi. Ketika ada thalabul ilmi, nah iso kalau bisa jangan sekedar mendapatkan ilmu yang manfaat, tapi adalah lebih dari itu, yaitu sebagai mudah-mudahan ilmu yang barokah. Selain syarat-syarat dari kitab taklim yang sudah ada, ya ada belum mu'alim ta'lim, Mbah Hasim dan sebagainya itu, keberkahan dalam menuntut ilmu, keberkahan dan ilmu ini akan bisa didapatkan satu dengan ketaatan kepada guru, ketaatan yang lebih, bukan ketaatan yang standar. Kalau ketaatan standar dapatnya ilmu yang manfaat. Kalau ketaatannya lebih dapatnya ilmu yang nanti barokah. Yang kedua adalah khidmat. Apa khidmat ini? Apa khidmat? Mengabdi. Taat, khidmat, dan yang ketiga dalam bahasa Jawa harus tirakat. Apa? Riyadhah. Tidak ada kiai-kiai besar yang ilmunya bukan sekedar manfaat tapi berkah tanpa ada riyadhah, tirakat yang khusus, tidak ada. Nah, ini semuanya satu ilmu yang bisa dikongsi, semuanya terserah kepada kalian semuanya untuk memilih sekedar ilmu yang manfaat ataupun sekedar pandai ataupun hasil dalam tahfidnya saja, bahkan naudzubillah nanti tidak bermanfaat, ataupun yang terakhir adalah keberkahan dalam thalabul ilmu itu yang harus disempurnakan dengan apa tadi? Ketaatan, kepatuhan yang tidak berbelah bagi. Dalam bahasa ketaatan tidak berbelah bagi, ketaatan yang 100% pada guru. Kemudian khidmat dan tirakat. 3 itu insya Allah kalau kita lakukan dengan baik, dengan benar, dengan bimbingan dan tuntunan guru, maka seorang santri insya Allah akan mendapatkan ilmu yang barakah. Kadang-kadang gini ya anak-anak, mungkin kalian masih ada di dalam pondok ini belum nampak, belum ini segala semuanya. Tapi nanti 10 tahun ke depan akan tahu siapa yang mendapatkan ilmu yang berkah, bukan sekedar manfaat, dan siapa yang tidak. Kadang-kadang dalam pondok, anak ini bintang kelas, bukan bintang 3, bintang 7, bintang banyak, bintang 9. Hebat ya. Tetapi setelah nanti di rumah seakan-akan ya cahayanya orang nur cahaya di pondok dulu sama sekali tidak sesuai dengan apa yang ada di rumahnya. Sebaliknya ada dulu yang santri ketika sama jadi santri ketok biasa, bahkan kita juga nggak rajin-rajin amat ya. Bahkan kata juga berkali-kali gagal. Bahkan orang yang lain menghafal 1 tahun, dia sampai 10 tahun.
Tapi keberkahannya setelah dia nanti jadi alumni luar biasa. Saya punya kawan dulu waktu masih mondok di almarhum Syekh Hisham Sandi Nganjuk itu dulu. Ya gitu. Masya Allah, jenis sekolah itu sekolah diniyah itu ya Allah. Bos pakai blas. Mari ngono. Al-Quran itu juga gitu. Ngaji setorongin bahaya. Al-Quran bukan menghafal, nadhari, membaca, Masya Allah. Tapi saiki loh jadi Pak Kiai, santrinya banyak. Beliaunya apa? Beliau ini nderek yang dalam. Mulai memasakkan Mbah Yai, mencuci bajunya Mbah Yai, akan jamaah sandalnya dikasih. Namanya adalah Kang Syahri, orang Madiun, dan sekarang hidup di daerah Kecamatan Prambon di sana. Itu salah satu kawan saya yang memang mungkin kita sekarang masih ada dan bisa dilihat. Dan sama sekali saya tidak nyangka kalau dia bisa seperti itu. Ada lagi nama Kang Asrori. Kang Asrori itu juga Masya Allah dulu ngajinya tuh luar biasa susahnya. Wes penggawaannya disentai, digetai ya Mbah Yai. Gak pernah pecus. Masya Allah saiki santrinya, sekolah pondoknya luar biasa. Itu pasti ada rahasianya. Dan salah satunya itu tadi. Ada saya punya kawan senior, bukan kawan saya satu senior itu, namanya adalah Kang Subki, ini adalah orang Madiun. Wah, dulu ngajinya, kitabnya banyak sih semuanya. Tapi nampaknya Mbah Yai itu pernah murka, pernah marah kepada dia. Saya kira na'udzubillah di rumah, cerita kawan-kawan kalau reunian, Masya Allah di rumah. Yang buruk tidak perlu saya ceritakan. Nah, ini adalah balik-balik kepada keberkatan ilmu. Nasihat saya kepada anak-anak sekalian, minimal kalau Anda ingin ilmunya manfaat, tanda-tanda ketaatan, tanda-tanda khidmat, dan tanda-tanda minimal. Saya pesan kepada anak sekalian, tolong secara legowo patuhi tata tertib undang-undang pondok. Ya, patuhi tata tertib undang-undang pondok. Anda mematuhi itu berarti Anda secara otomatis taat kepada pengasuh utamanya dan para asatidzah dan para kiai-kiai musyrif atau musyrifat semua yang lain. Nggih, saged? Bisa. Tapi ya terangel mematuhi tata tertib undang-undang aku. Kalih Melayu, kalih metu yo brocol nyang dindi mbung golek bobol dalan-dalan supaya bisa keluar. Halah kadang-kadang cuma sekedar beli bakso nongkrong. Ya. Nah, itu tolong sedikit banyak ya. Jadi itulah beberapa ya keberkongsian ilmu pada hari ini, pada malam ini. Saya tidak bisa terlalu lama karena terlalu lama nanti akan menjadikan jemu bin bosan. Jadi dari saya apabila ada apa-apa yang kurang pas dan kasar ataupun kurang sopan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara waj'alhum lana makhrajan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna da'una kama amartana fastajib lana kama wa'adtana anta rabbuna farzuqna tuqa wal istiqamah. Rabbana arinal haqqo haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah.
ولا تجعلنا ملتبسا علينا فنضل واجعلنا متقين إماما اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا وتلامذتنا وأساتذتنا من أهلك وأهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الجهاد مع المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون اللهم أعقل قلوب العلماء والمعلمين والمتعلمين والمجاهدين بأموالهم وفي سبيل الله الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا واجعلهم لنا مخرجا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا واهلنا وذريتنا وتلامذتنا واساتذتنا من اهل القران واكرمنا بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بجاه القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن وادخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semuanya, khususnya santri sehingga lebih semangat